Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aliansyah dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, yang dimana dengan nomor NIM 15 036 23 021. Di sini saya akan mereview jurnal untuk melengkapi tugas evaluasi pendidikan. Jurnal yang akan saya review yaitu evaluasi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam mengembangkan kreativitas siswa, yang disusun oleh Jedetia Taliab, Taufik Alfarizi, Rizka Aprilia Sinta, dan Abdul Aziz, serta Nur Laili Fauzia. Jurnal ini membahas tentang pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk kreativitas siswa, yang merupakan salah satu aspek kunci dalam proses pembelajaran. Dalam upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa, metode pembelajaran berbasis proyek telah menjadi fokus perhatian dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat kepada siswa, yang bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah. Penelitian ini menggali literatur terbaru dalam bidang pendidikan dan psikologi untuk mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep kreativitas dan metode pembelajaran berbasis proyek, yang dimana penelitian ini menggunakan data. Data tersebut akan dianalisis secara komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran tersebut dalam mengembangkan kreativitas siswa, yang dimana metode penelitian ini terdiri dari satu, melakukan studi kasus di sekolah antar kelas tertentu yang menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua itu menyusun survei untuk mengumpulkan data dari siswa, guru, maupun orang tua, yang dimana mereka tuh bisa persepsi terhadap efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketiga itu melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran berbasis proyek, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, dalam jurnal ini tuh melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua siswa, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang pengalaman mereka dengan metode pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi kayak mereka tuh punya saran apa ataupun gimana yang dirasakan oleh siswa dalam proyek pembelajaran ini, apakah relevan ataupun sesuai sama yang diinginkan oleh guru-guru atau tidak. Itu dibahas juga di dalam jurnal tersebut. Terus yang kelima, melakukan analisis konten terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh siswa, yang dimana kan dalam metode ini yang mana proyek ya, yang dimana siswa itu akan menghasilkan suatu proyek atau proyek. Nah, itu nanti dianalisis bagaimana sih produk-produk yang dihasilkan oleh siswa ini, atau apakah sudah mencapai target yang eh, diinginkan, seperti kekreatifan mereka, apakah sudah kreatif ataupun masih kurang kreatif, seperti itu kurang lebihnya. Yang keenam di sini menggunakan instrumen penilaian kreativitas yang sudah ada untuk mengukur tingkat kreatif siswa sebelum dan setelah penerapan metode pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketujuh, meminta siswa untuk menyusun portofolio yang berisi hasil-hasil kreativitas mereka selama proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi kayak mereka udah buat apa aja nih? Siswa ini udah buat ini, udah bisa bikin jembatan ataupun udah bisa bikin maket.
gedung, kurang lebih seperti itu. Nanti mereka mencantumkannya di portofolio mereka seperti itu. Yang kedelapan, yang dimana siswa ini akan lebih mengerti dan paham tentang apa sih itu metode pembelajaran berbasis proyek, ataukah teori saja ataupun ada prakteknya. Jikalau sudah paham, mungkin bisa diterapkan lebih efektif lagi agar siswa-siswanya lebih tertarik dalam metode pembelajaran tersebut. Dan dalam jurnal ini juga membahas tentang pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memperoleh pengetahuan siswa yang dilakukan oleh guru dengan sumber dan lingkungan belajar. Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu pembelajaran untuk membangun pemahaman siswa secara utuh dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mendiskusikan masalah yang ditemui secara mandiri dan kelompok. Siswa juga menunjukkan karyanya dan juga di sini jurnal ini juga membahas tentang apa sih yang mereka fokuskan dalam jurnal ini tuh kayak pembahasannya tuh yang lebih difokusin tuh kemana aja. Nah, di jurnal ini tuh mereka tuh memfokuskan kepada kriteria kekreatifan. Jadi kriteria kekreatifan ini tuh misalnya apakah siswa mampu menghasilkan ide-ide baru. Jadi mengeluarkan apa ya? Kayak karya baru lah yang lebih kreatif. Terus yang kedua metode pengukuran. Jadi itu mengidentifikasi metode pengukuran yang akan digunakan untuk mengevaluasi kekreatifan siswa. Terus yang ketiga itu perubahan dalam kreativitas yang dimana tuh ini akan menjadi perbandingan apabila siswa yang sudah mengikuti metode pembelajaran proyek ini sama sebelum siswa mengikuti pembelajaran proyek ini apakah adanya perubahan yang signifikan ataupun eh, tidak gitu. Dan juga proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini tinjauan bagaimana proses pembelajaran berbasis proyek mempengaruhi kreativitas siswa, apakah struktur proyek memberikan kebebasan yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan menciptakan solusi yang unik. Terus ada ketertiban siswa, yang mana evaluasi sejauh mana siswa terlibat dalam proyek tersebut, dan juga dukungan guru seperti tinjauan peran guru dalam mendukung kreativitas siswa, apakah gurunya memberikan bimbingan yang memadai ataupun memberikan umpan balik tuh. Dan penerapan hasil proyek ini evaluasi apakah hasil dari proyek yang telah diselesaikan oleh siswa memiliki dampak yang nyata atau dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata. Tuh. Terus respon siswa, gimana sih respon siswa, kumpulan tanggapan dari siswa tentang pengalaman mereka dalam pembelajaran berbasis proyek, apakah mereka merasa lebih termotivasi atau mereka mereka memiliki kepercayaan diri dalam mengekspresikan ide-ide mereka dengan metode ini. Terus ada faktor kontekstual juga yang dimana mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam mengembangkan kreativitas siswa. Dan juga ada peningkatan jangka panjang di mana dampak atau pengaruh pembelajaran berbasis proyek ini telah dibuktikan. Juga bagaimana sih bahwa pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Tuh. Terus ada meningkatkan keterlibatan siswa. Salah satu hasil utama dari evaluasi ini adalah adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam ekspor, eks- eksplorasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
Terus ada peningkatan keterampilan kreatif. Jadi evaluasi juga menyorot peningkatan dalam keterampilan kreatif siswa. Terus ada kualitas hasil proyek. Jadi jadi itu proyek ini tuh menjadi perbincangan juga menyorot kualitas hasil proyek yang dihasilkan oleh siswa. Hasil proyek mencerminkan kemampuan siswa untuk berpikir secara inovatif dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks nyata. Terus di sini juga saya dapat simpulkan bahwasannya berdasarkan hasil evaluasi, efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam mengembangkan kreatif siswa dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi yang signifikan dalam memperkarya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan kemampuan kreatif mereka. Yaitu ada peningkatan kreativitas. Yang kedua ada keterlibatan aktif. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan belajar. Yang keempat ada penerapan kreativitas oleh konteks-konteks nyata. Yang kelima ada peningkatan keterampilan kreatif jangka panjang. Dan mungkin dari jurnal tersebut eh, juga memiliki kekurangan atau kelebihan. Yang dimana kekurangan kelebihan tersebut akan juga jadi permasalahan ataupun jadi motivasi buat yang lainnya. Yang dimana kelebihannya ini peningkatan kreativitas. Jurnal ini tuh berhasil menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan cara terukur, mencerminkan kemampuan inovatif penerapan konsep dalam konteks nyata, dan juga keterampilan sosial, penekanan pada kolaborasi dan komunikasi dengan tim, memperkuat keterampilan sosial siswa yang sangat penting di dunia nyata, dan juga dorongan diri dan kepercayaan diri. PBL tidak hanya meningkatkan kreativitas, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar. Rekomendasi praktis. Jurnal ini memberikan rekomendasi yang jelas untuk dukungan sekolah, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru yang dapat membantu implementasi PBL secara efektif. Dan juga terdapat kekurangan, yang dimana kekurangan ini tentang implementasi. Jurnal ini mencatat adanya tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kendala waktu, dan kesulitan dalam evaluasi statistik yang dapat menghambat efektivitas PBL. Keterbatasan data, meskipun menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, mungkin ada keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian karena fokus pada studi kasus tersebut. Kurangnya pembahasan tentang evaluasi, meskipun ada tentang dalam evaluasi, jurnal ini tidak memberikan solusi dan mendalam untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, jurnal ini belum bisa ngasih solusi bagaimana sih masalah ini tuh terpecahkan gitu. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.